Gardu listrik di BCA Jabang Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar meledak dan terbakar. Asap tebal yang keluar dari dalam gardu sempat menghalangi pandangan mata petugas damkar yang tiba di tempat kejadian perkara untuk memadamkan api. Gardu berhasil dipadamkan selama 1 jam oleh 3 unit damkar dan 30 personel petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Petugas damkar dibantu masyarakat bergerak cepat sehingga api tidak menjalar hingga ke perkantoran BCA serta bangunan lainnya. Kami terima informasi tadi itu pukul 20.57. Kemudian kami respon, jadi yang terbakar itu gardu listrik di Bank BCA. Kerusakan di dalam itu apanya yang berdampak Pak dalam? Gardunya? Jadi iya gardu jadi habis gardu. Tidak ada korban jiwa dan jumlah kerugian ekonomi akibat kebakaran belum diketahui. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Peristiwa ledakan tabung gas CNG di Jalan Raya Sukabumi, Bogor terekam kamera CCTV sebuah rumah makan. Saat kejadian, truk bermuatan tabung gas CNG yang melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi sempat terjebak kemacetan dan tak berselang lama tabung gas yang diangkut truk meledak. Akibat kejadian ini, penumpang minibus berinisial HH dan seorang pengendara sepeda motor berinisial UA meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya luka-luka. Pas dengar meledakan itu 2 yang loncat sebelah sana 1. Sempat muter dulu di sini ya, tabungnya sempat muter dulu di sini, langsung meledak ke belah sana, yang belah sini udah meledak duluan. Meledaknya kenceng nggak teh? Ya? Kenceng nggak meledaknya? Bukan kencang lagi kayak nuklir. Dari hasil olah TKP tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi, diketahui penyebab meledaknya tabung gas CNG adalah saluran pipa gas yang terintegrasi patah, sehingga bocor dan memicu terjadinya ledakan. Yang masuk adanya patahan dari silinder valve daripada gas yang tertempel di tabung tersebut. Bang, izin patahan itu terjadi akibat kecelakaan atau sebenarnya memang gimana sih Bang? Masih kita dalami ini penyebabnya apa, karena mobil saat itu dalam keadaan macet dan berhenti. Kalau dibilang guncangan, tidak ditemukan guncangan. Saat ini, sopir dan truk yang mengangkut tabung gas diamankan Satreskrim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melapor. Pemirsa, motor gede yang dikendarai pelajar tanpa menggunakan lampu penerangan menabrak motor pasangan lansia di Jember, Jawa Timur. Tabrakan ini menyebabkan pelajar terpental dan masuk kolong truk yang tengah berjalan, sementara pasangan lansia luka berat. Motor gede yang dikendarai pelajar tanpa menggunakan lampu penerangan menabrak motor pasangan lansia di Jember, Jawa Timur. Tabrakan menyebabkan pelajar terpental dan masuk kolong truk yang sedang berjalan, sementara pasangan lansia luka berat. Usai tabrakan, pelajar dan pasangan lansia langsung dirujuk ke puskesmas lantaran kritis dan alami luka berat di bagian kaki. Sedangkan sepeda motor yang hancur di bagian depan diamankan ke Polsek Kencong. Saya mau belok ke kanan, ya. Sudah pakai listing jarak jauh. Nah, keadaan kendaraan kan reda. Tahu-tahu ada itu tidak ada lampunya, motor itu dari barat ke timur. Terus keadaan cepat, tapi lampu tidak ada. Terus bapak yang kena tabrak tadi? Nah, saya kena tabrak. Ada sepeda dari utara mau belok ke kiri, dan tiba-tiba ada sepeda dari barat dengan kecepatan tinggi, akhirnya terjadi benturan. Selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit. Kasus ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam yang berada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Pencabutan izin secara permanen ini dilakukan setelah adanya temuan narkoba oleh Bareskrim Polri. Tugas Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta Selasa siang menyegel tempat hiburan malam di Bar Cloud Senopati, Jakarta Selatan.
Pemasangan segel tersebut dilakukan setelah adanya temuan narkoba yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Selain melakukan penyegelan, petugas Satpol PP DKI Jakarta juga mencabut izin permanen tempat itu untuk menciptakan tempat hiburan malam yang bersih dari narkoba. Dan ditemukan adanya obat-obatan narkoba, ya. Kemudian dari situ maka dicabut izin usahanya, ya, dari dinas DB PTSP. Setelah dicabut izin usahanya, kemudian kami dari Satpol PP juga menerima surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera melakukan penutupan tempat usaha. Usai penutupan bar itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi di lokasi. 3 orang tersangka terdiri dari 1 pemakai dan 2 orang pengedar diikutsertakan dalam rekonstruksi tersebut. Sejumlah adegan pun diperagakan ketiga tersangka saat bertransaksi maupun ketika mengkonsumsi narkoba yang dilakukan para tersangka. Petugas juga mengamankan CCTV bar saat pelaku berinisial A berusaha membuang pil ekstasi di sofa bar. Ada 5 fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi ini. Salah satunya adalah tempat para pelaku bertransaksi dan memakai narkoba yang berada di 4 lokasi. Ada 5 fakta baru yang kami temukan penyidik di dalam hasil rekonstruksi ini. Yang pertama, setidaknya para tersangka ini, tersangka 1A, tersangka 2D, dan tersangka 3H itu sering transaksi dan menggunakan narkotika setidaknya di 4 tempat. Kini penyidik narkoba Mabes Polri juga tengah mendalami salah satu lokasi para pelaku menggunakan narkoba yang berada di kawasan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sulawesi Utara kembali merilis penambahan 2 tersangka bentrokan ormas pada Sabtu lalu di Kota Bitung. Kedua tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Bitung. Polda Sulut kembali menangkap 2 tersangka bentrokan antar ormas di Kota Bitung. Penambahan 2 tersangka diantaranya berinisial OK dan IG. Kedua tersangka diduga melakukan penganiayaan di TKP Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur. Sehingga dari penambahan 2 tersangka sampai malam ini, keseluruhan tersangka, kami ulangi, keseluruhan tersangka dengan penambahan 2 tersangka sampai malam ini, yang semula 7 tersangka menjadi 9 tersangka. Sementara itu, Kapolres Bitung mengatakan aparat masih melakukan pengamanan dan penjagaan di sekitar lokasi TKP di Kota Bitung. Untuk pengamanan kita masih melibatkan PKO dari Polda, tentunya di backup juga dibantu oleh aparat dari TNI. Sini ada Satuan Kodim 1310 dan Marinir dan Satro serta dengan Pol Air, kita dibantu semuanya. Kondisi Kota Bitung saat ini sudah mulai kondusif, aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darunggo, iNews melaporkan.